Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dok. Perkenalkan kami dari tutor 8 akan membahas kasus ZP Drug dengan saya Alifia Auranisa NPM 100. Saya Anggun Cempaka Wulandari dengan NPM 072. Oke, saya Jayana Nurtami Depi dengan NPM 216. Dan saya Salma Hamidah Suardini dari NPM 084. Oke, pertama akan membahas mengenai kasusnya terlebih dahulu. Mungkin langsung ke profil pasiennya, di mana untuk kasus yang kami dapatkan, pasien berusia 63 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dengan profil khusus, pasien merupakan seorang karyawan Unpad yang juga merupakan perokok berat dan juga sering mengonsumsi kopi. Kemudian selain itu, pasien juga memiliki gangguan fungsi ginjal, di mana pada kasus pasien didapatkan adanya keluhan nyeri ulu hati. Ini merupakan shift komplain dari pasien, dan pada kasus juga akhirnya kami mendiagnosa pasien menduga ke gastroesophageal reflux disease atau yang sering disebut dengan GERD, di mana untuk pendiagnosan GERD ini banyak dikuatkan oleh faktor-faktor terutama dari profil khusus pasien yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk tujuan terapi dari kasus ini, untuk tujuan terapi dari GERD itu adalah untuk menurunkan asam lambung dan juga meningkatkan pertahanan mukosa. Next. Ini ada beberapa alasan mengapa akhirnya kami mendiagnosa GERD. Yang pertama, dari shift komplain dari pasien itu sendiri, di mana keluhan nyeri ulu hati atau sering disebut dengan heartburn, ini adalah gejala yang paling sering terjadi dan cukup mengarah ke gastroesophageal reflux disease, di mana heartburn ini terjadi akibat naiknya asam lambung sampai ke esofagus. Kemudian apabila ada gejala seperti ini dan berulang, ini bisa langsung disebut sebagai GERD. Kemudian juga pada pasien didapatkan tidak adanya riwayat coffee ground vomits dan juga terry stool, di mana kedua kondisi ini merupakan mengindikasikan adanya peptic bleeding ataupun cancer. Namun karena pada pasien tidak ada, maka ini bisa dilemahkan untuk peptic bleeding ataupun cancer. Boleh di next. Kemudian berikutnya ada faktor-faktor lainnya yang juga dapat memperkuat diagnosa dari GERD. Yang pertama adalah pasien merupakan seorang perokok berat, di mana rokok itu berkontribusi pada terjadinya GERD dengan beberapa cara. Yang pertama, nikotin dari rokok itu sendiri itu dapat membuat relaksasi pada otot polos di tubuh, termasuk di lower esophageal sphincter, di mana struktur ini berfungsi untuk mencegah reflux asam lambung ke esofagus, sehingga ketika terjadinya relaksasi dari LES akibat dari nikotin, ini akan meningkatkan terjadinya resiko reflux dan akhirnya menyebabkan GERD. Kemudian smoking juga akhirnya dapat perokok ini dapat membuat saliva yang dikeluarkan itu lebih sedikit, di mana saliva itu memiliki substansi yang dapat menetralkan asam, dan akhirnya karena sekresinya sedikit, maka penetralisasi asam lambung yang reflux juga akhirnya berkurang. Berikutnya, merokok juga dapat meningkatkan sekresi asam lambung serta meningkatkan resiko terjadinya reflux, dan juga merokok ini sangat berbahaya dan bersifat merusak mukosa esofagus yang berfungsi untuk proteksi esofagus dari kerusakan akibat asam lambung. Selain dari perokok, pasien juga merupakan seorang yang sering sekali mengonsumsi kopi. Ini juga merupakan faktor risiko yang dapat men-trigger gejala-gejala GERD karena kafein pada kopi juga dapat merelaksasi lower esophageal sphincter. Maka dari itu, dari faktor-faktor profil pasien, akhirnya kita menduga dan lebih condong ke pendiagnosaan berupa GERD. Boleh di next. Kemudian untuk terapi GERD sendiri seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana untuk terapi GERD ini dititik beratkan pada mengurangi tingkat keasaman di bagian intragastriknya dengan cara memanipulasi sistem yang mengontrol sekresi dari asam dan juga mempromot mucosal defense. Kemudian selain itu untuk bisa juga diberikan antibiotik apabila diperlukan, namun pada kasus juga tidak ada tanda-tanda terjadinya infeksi. Maka dari itu kami hanya menitik beratkan di agen-agen yang dapat mengurangi tingkat keasaman lambung, di mana diantaranya ada antasida,
histamine reseptor antagonis dan juga proton pump inhibitors. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan mengenai agen-agen ini dari proton pump inhibitors terlebih dahulu. Boleh di next. Ya, untuk proton pump inhibitor sendiri atau PPI, ini untuk efikasinya sendiri menghambat sekresi yang bisa dirangsang oleh puasa dan juga makanan. PPI ini akan memblokir jalur umum dari sekresi asam lambung, yaitu pompa proton. Dan dalam dosis standar, PPI ini dapat menghambat 90-98% sekresi asam dalam waktu 24 jam. Untuk keamanannya sendiri, PPI ini dapat menyebabkan efek samping berupa diare, sakit kepala, sakit perut, yang dilaporkan itu ada sekitar 1-5% dan juga bisa menyebabkan peningkatan resiko nefritis interstisial akut dan penyakit ginjal kronis. Lalu di sini ada omeprazol. Omeprazol ini saat ini diklasifikasikan sebagai obat kategori C, sedangkan PPI golongan yang lainnya berkategori B, yang dimana C ini menunjukkan adanya resiko terhadap janin. Lalu untuk interaksi obatnya sendiri, PPI ini dapat mengubah penyerapan obat keasaman intragastrik, mempengaruhi bioavailabilitas obat, dan berpengaruh terhadap kombinasi obat berupa obat ketoconazole, itraconazole, digoxin, dan juga atazanir. Untuk detailnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Untuk penggunaannya sendiri, di sini ada beberapa golongan obat PPI dan tersedia dalam bentuk oral yang dapat dihabiskan dalam waktu 4-8 minggu. Untuk yang pertama, omeprazol sendiri ada bentuk tablet 20-40 mg oral 1 kali sehari dan diminum dalam setiap hari. Lalu untuk esomeprazol, sediaan tablet 20-40 mg oral sama dengan omeprazol. Yang ketiga ada lansoprazol, tablet 30 mg secara oral 1 kali sehari dan setiap hari. Yang keempat ada dexlansoprazol berupa tablet 30-60 mg per oral, diminumnya setiap hari. Lalu ada pantoprazol dalam sediaan tablet 40 mg secara oral 1 kali sehari dan diminumnya setiap hari. Lalu ada rabeprazol dalam bentuk sediaan tablet 20 mg secara oral dan diminumnya 1 kali sehari sebanyak setiap hari. Nah, di sini sendiri untuk harganya omeprazol itu berkisar 5.000 sampai 12.000 sebanyak 10 tablet, di mana satu tabletnya sendiri ada 20 mg. Lalu yang kedua ada esomeprazol 155.000, 7 tablet 20 mg. Yang ketiga ada lansoprazol novel 30 mg. Per tabletnya itu kurang lebih Rp2.000. Lalu yang keempat ada pantoprazol 10 tablet berkisar harganya 90.000 sebanyak 40 mg. Dan yang terakhir ada rabeprazol, harganya ini 230.000 per 14 tablet, di mana satu tabletnya ini 20 mg. Boleh di next? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai H2RA atau histamin 2 reseptor antagonis. Jadi untuk efikasinya sendiri, H2RA ini menurunkan sekresi asam lambung dengan mengikat secara reversibel reseptor histamin H2 yang letaknya di sel parietal lambung, sehingga hal tersebut akan menghambat binding dan juga aksi ligan histamin endogen. Dan dengan demikian, H2RA ini akan berfungsi sebagai antagonis yang kompetitif, yang mana secara normalnya setelah makan itu gaslin akan merangsang pelepasan histamin dari enterochromaffin-like cells yang kemudian berikatan dengan reseptor histamin 2 pada sel parietal lambung dan menyebabkan pelepasan asam lambung.
Selanjutnya, peningkatan pelepasan asam lambung ini akan terjadi melalui aktivasi adenilasi klase yang meningkatkan kadar CAMP intraseluler. Selanjutnya, CAMP ini akan mengaktifkan protein kinase yang akan berfungsi memfosforilasi protein yang terlibat dalam pergerakan transporter H+K+ ATPase ke membran plasma. Pengikatan H+K+ ATPase transporter pada membran plasma ini akan memungkinkan sekresi yang lebih banyak asam lambung dari sel parietal. Untuk onset dari gastric relief yang diberikan H2RA adalah sekitar 60 menit dengan durasi kerja yang berkisar dari 4 hingga 10 jam. Semua H2RA ini memiliki efikasi yang sama dalam menurunkan sekresi asam lambung, dan untuk efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat keparahan dari penyakitnya sendiri dan juga regimen dosis dan durasi dari terapinya. Nah, untuk safety-nya itu sendiri, jadi obat ini termasuk kategori B, yang mana tanpa efek teratogenik yang diketahui dan dapat digunakan jika diperlukan. Obat ini juga terbukti aman untuk digunakan pada anak-anak atau remaja dengan mild atau infrequent heartburn symptom yang tidak merespon terhadap perubahan lifestyle. Obat ini umumnya ditoleransi dengan baik dan juga mungkin akan menimbulkan efek samping yang ringan, termasuk sakit kepala, ngantuk, kelelahan, sakit pada perut, sembelit, atau diare. Penggunaan obat ini pada pasien dengan gangguan ginjal, gangguan hepar, atau yang berusia di atas 50 tahun akan berkorelasi dengan efek samping pada sistem saraf pusat, seperti delirium, kebingungan, halusinasi, atau gangguan bicara. Dan dibandingkan dengan proton pump inhibitor, H2RA ini lebih beresiko kecil untuk perkembangan pertumbuhan bakteri yang berlebihan dan juga infeksi. Saat ini tidak ada kontraindikasi yang absolut untuk obat ini, namun mereka tidak boleh digunakan pada pasien yang diketahui hipersensitif terhadap golongan obat ini. Lalu pasien juga harus berhenti menggunakan obat ini jika mereka mengalami masalah atau adanya rasa sakit saat menelan, lalu adanya muntah darah, atau pasien yang mengalami feses berdarah ataupun feses hitam. Dan untuk pasien yang mengalami gejala tersebut harus segera mencari pertolongan medis yang tepat. Selanjutnya untuk suitability-nya untuk treatment ini 10-20 mg secara oral satu kali. Lalu untuk prevensi dari gejalanya itu sendiri 10-20 mg orally once 10-60 menit sebelum mengonsumsi makanan. Untuk dosis maksimumnya adalah 2 tablet per hari. Lalu untuk durasi maksimumnya adalah 14 hari. Untuk harganya sendiri bervariasi berkisar antara 2.100 sampai 14.600 per 10 tabletnya. Oke, selanjutnya itu ada antasid, di mana untuk efikasinya, jadi antasid ini adalah basa lemah yang nantinya akan berinteraksi dengan asam lambung untuk membentuk garam dan juga air. Nah, mekanisme aksi utama mereka itu adalah untuk menurunkan pH asam lambung. Nah, untuk dosis 165,6 mg dari antasida yang diberikan 1 jam setelah makan, secara efektif menetralkan asam lambung hingga 2 jam. Nah, untuk netralisasi dari asam lambungnya itu sendiri, kapasitas dari tipe-tipe dari antasid itu berbeda-beda. Nah, bedanya ini bisa dari rate of dissolution, water solubility, rate reaction dengan asam lambung, dan juga rate dari gastric empathy. Lalu safety, di mana jadi yang sudah sedikit disinggung sebelumnya, bahwa antasid ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada sodium bikarbonat, kalsium karbonat, magnesium hidroksida, dan juga aluminium hidroksida. Nah, sebenarnya mereka ini tuh cukup aman. Namun setelah adanya PPI dan juga H2 reseptor antagonis menjadi lebih tidak tinggi efikasinya dibandingkan keduanya. Lalu untuk kondisi-kondisi di sini juga ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan dalam penggunaan antasid.
di mana untuk efek sampingnya sendiri itu sebagian besar berkisar pada sendawa dan juga alkalosis. Nah, selain itu, efek samping lainnya itu adalah penyerapan natrium klorida dapat memperburuk retensi cairan pada pasien dengan gagal jantung, hipertensi, dan juga insufisiensi ginjal. Lalu dosis berlebihan dari natrium bikarbonat atau kalsium karbonat sendiri yang mengandung kalsium itu dapat menyebabkan hiperkalsemia, insufisiensi ginjal, dan juga alkalosis metabolik. Lalu aluminium hidroksida dan juga cenderung menyebabkan konstipasi, sedangkan magnesium hidroksida itu cenderung menyebabkan diare. Lalu aluminium hidroksida dan juga magnesium hidroksida sering digabung dalam sediaan untuk mencegah terjadinya diare dan juga konstipasi. Lalu penyerapan kation dari antasida itu biasanya tidak menjadi masalah pada pasien yang memiliki fungsi ginjal yang normal. Namun akumulasi dan juga efek samping itu dapat terjadi pada pasien dengan gangguan ginjal. Lalu untuk suitability-nya, jadi untuk sodium bikarbonat itu dosis tabletnya 325 mg sampai 200 gram, digunakan 4 kali sehari, atau untuk suspensi bisa menggunakan setengah sendok teh powder yang dilarutkan dalam segelas air dan diminum setiap 2 jam sekali, di mana penggunaannya itu maksimal 14 hari. Lalu kalsium karbonat itu maksimal dosis 800 mg per harinya sampai 2 minggu dan 1-4 tablet apabila ada gejala yang timbul. Lalu ada magnesium hidroksida itu tablet kunyah 2-4 tablet setiap 4 jam minimal jaraknya dan maksimalnya itu 4 dosis per 24 jam. Lalu untuk suspensi ada 400 mg per 5 ml yaitu yang dikonsumsi 5-15 ml secara oral setiap 4 jam dan tidak boleh lebih dari 4 dosis per 24 jam. Lalu aluminium hidroksida itu ada tablet dengan dosis 640 mg digunakan 5-6 kali per harinya dengan maksimum dosis 3.840 mg per 24 jam. Biasanya setelah makan atau sebelum tidur. Untuk suspensinya sendiri itu 320 mg per 5 atau 5 ml dikocok sebelum digunakan dan diikuti dengan konsumsi air. Lalu untuk harganya sendiri itu sekitar 1.200 sampai 14.000 per 10 tablet dan suspensinya itu sekitar 3.000 sampai 16.000 per 50 ml. Next. Ini merupakan hasil dari setelah tadi penjelasannya. Untuk PPI sendiri efikasinya 3 karena di sini cukup ataupun sangat berpengaruh terhadap GERD ini. Lalu untuk safety-nya itu cenderung 2, suitability-nya 3, hampir sama dengan H2RA dan juga antacid, dan juga untuk harganya sendiri 4. Totalnya adalah 12. Selanjutnya untuk yang H2RA ini efikasinya adalah 2, safety-nya 2, suitability-nya 3, dan untuk cost-nya itu 4 karena cukup terjangkau, dan totalnya itu 11. Lalu untuk antasida sendiri itu untuk efikasinya diberikan angka 2 dikarenakan secara mekanisme hanya dapat menurunkan tingkat keasaman lambung tapi tidak dapat menurunkan sekresi dari lambung. Nah, antasida itu kan dari dulu merupakan golongan yang dipakai sebelum ada si H2RA dan juga PPI. Lalu untuk safety-nya itu diberikan angka 2 karena yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa antasida ini memiliki efek samping yang cukup banyak dan juga ada yang terkait dengan ginjal, di mana untuk magnesium dan aluminium itu diekskresikan secara eksklusif pada ginjal sehingga memerlukan ginjal yang baik untuk melakukan ekskresi yang penuh dan tidak menyebabkan toksisitas. Di mana kan pada pasien kita ini memiliki gangguan fungsi ginjal. Lalu suitability diberikan angka 3 dikarenakan antacid ini memiliki sediaan tablet maupun suspensi. Lalu untuk harganya sendiri diberikan 4 karena antasida sendiri merupakan obat yang tergolong murah. Nah, didapatkan hasil kelompok kami yaitu protein pump inhibitor, yang dimana nanti akan dijelaskan golongan-golongan obat dari PPI itu sendiri. Next.
Oke, kemudian berikutnya ada uraian profil obat dari PPI ini. Yang pertama ada omeprazol, di mana untuk omeprazol ini merupakan obat proton pump inhibitor yang berfungsi untuk mekanismenya sendiri itu dia akan mengsupres gastric acid secretion, jadi akan mengurangi sekresi dari asam lambung dengan cara menginhibisi HKTPase di gastric parietal cell, di mana untuk mekanisme dari omeprazol ini akhirnya akan memblok final step dari produksi asam, yang akhirnya akan mengurangi sekresi dari asam lambung baik ketika dalam kondisi basal maupun ketika terstimulasi, sehingga jadinya akan efektif nih mengurangi asam lambung baik dalam keadaan sedang makan ataupun dalam keadaan sedang tidak makan. Kemudian didapatkan juga dari literatur bahwa untuk omeprazol ini efikasinya ada efikasi untuk short term treatment untuk erosif esofagitis, di mana untuk erosif esofagitis itu sendiri merupakan adanya kerusakan pada esofagus yang diakibatkan karena asam lambung, di mana selain itu omeprazol ini juga dapat men-treat gejala-gejala GERD dan juga kondisi-kondisi lainnya yang disebabkan karena terlalu banyak asam lambungnya. Dan dari sini juga bisa terlihat bahwa omeprazol ini yang merupakan masuk ke dalam PPI ini memang cukup sesuai dengan kasus yang didapatkan di kasus Z ini. Kemudian berikutnya ada untuk safety-nya. Untuk safety-nya, side effect dari omeprazol ini common, biasanya sakit kepala, nausea, vomit, dan juga fever. Kemudian omeprazol ini juga bisa digunakan untuk orang dewasa dan juga dia aman untuk pasien-pasien yang memiliki gangguan renal. Nah, ini juga ini juga sangat cocok untuk pasien kita dikarenakan pada pasien juga terjadi memiliki profil berupa gangguan renal, dan omeprazol ini adalah salah satu obat yang cukup aman digunakan apabila pasien memiliki gangguan renal. Kemudian selain itu secara garis besar obat-obatan PPI juga well tolerated, jadi cukup aman untuk short term untuk digunakan pada pasien-pasien dengan usia yang sudah cukup tua gitu. Jadi omeprazol ini dan obat-obatan PPI lain juga sesuai dengan kasus yang kita dapatkan. Kemudian untuk pregnancy kategorinya ini adalah C, jadi memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, sehingga obat ini hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan itu melebihi besarnya resiko. Untuk kontraindikasinya, omeprazol ini dikontraindikasikan untuk pasien-pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas dan untuk pasien yang sedang mengkonsumsi obat-obatan yang berisi rilpivirine. Kemudian berikutnya untuk suitability, di mana untuk dosis omeprazol yang biasanya digunakan untuk heartburn dan juga acid reflux seperti yang terjadi pada kasus itu adalah 20-40 mg tablet dalam tablet 1 kali sehari untuk durasinya 2-4 minggu. Kemudian untuk harganya sendiri omeprazol ini dibanderol 5.000 sampai 12.000 untuk yang kekuatan obatnya 20 mg. Boleh dilanjut? Untuk selanjutnya ada lansoprazol yang sebelumnya juga ini merupakan golongan PPI, menjadi pertimbangan kami untuk diberikan kepada pasien. Lansoprazol ini dia dapat mengurangi sekresi asam lambung dengan menargetkan pompa H ke ATP asam lambung. Dari sini lansoprazol ini dapat dengan efektif dalam penyembuhan penyakit ulcerasif, lalu penyakit GERD atau reflux gastroesophageal yang ada pada kasus, lalu juga dapat berpengaruh pada penyakit lain yang dapat disebabkan oleh sekresi asam yang berlebihan. Untuk efek sampingnya sendiri, terdapat sakit kepala, faringitis, rinitis, diare, dan juga disgesia. Kontraindikasi dari lansoprazol ini, pasien dengan diare akibat adanya infeksi bakteri Clostridium difficile, lalu defisiensi vitamin B12, penyakit ginjal, penyakit hati, dan juga osteoporosis.
Untuk kategori kehamilan sendiri merupakan B, lansoprazole ini. Lalu cara penggunaannya adalah 1 kali sehari dengan dosis 30 mg secara oral atau diminum, dan diminumnya ini 30 menit sebelum makan. Obat ini dapat digunakan dalam jangka waktu 4-8 minggu. Lansoprazole ini harganya sekitar 1.879 atau apabila dibulatkan sebesar Rp2.000 per tablet, di mana satu tabletnya ini 30 mg. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu ada pantoprazol, di mana untuk efikasinya pantoprazol itu secara irreversibel menghambat pompa H+ atau K+ ATP. Nah, pantoprazol itu mendapatkan persetujuan dari FDA untuk mengobati berbagai proses penyakit, termasuk pengobatan esofagitis erosif yang terkait dengan penyakit reflux gastroesofagus dan pengobatan kondisi hipersekresi patologis termasuk sindrom Zollinger-Ellison. Lalu untuk safety-nya, jadi studi mulai dari 8 minggu sampai 4 tahun telah menunjukkan kejadian efek samping serendah 1-3%. Efek samping yang paling sering dilaporkan itu ada diare, sakit kepala, mual, dan juga konstipasi. Lalu untuk efek samping yang merugikan dilaporkan pada pasien dengan GERD yang menerima pantoprazol IV termasuk sakit kepala, mual, pusing, dan juga flushing. Nah, untuk kategori kehamilan sendiri itu B. Untuk suitability, pantoprazol tablet 40 mg atau 1 kali sehari per saat perut kosong atau 2 jam setelah makan selama 4-8 minggu adalah regimen yang optimal untuk pengobatan GERD sedang sampai berat. Lalu untuk harganya sendiri itu Rp90.000 per 10 tablet, di mana ini tuh lumayan mahal. Lalu selanjutnya ada rabeprazol. Untuk efikasinya, rabeprazol itu memblok langkah terakhir dari sekresi asam lambung. Dalam sel parietal lambung, rabeprazol ini protonasi terakumulasi dan diubah menjadi sulfenamid aktif. Nah, ketika dipelajari secara in vitro, rabeprazol ini sendiri biasanya aktif di pH 1,2 dengan waktu paruh 78 detik. Lalu untuk safety-nya, efek samping yang umum termasuk sakit kepala, diare, merasa sakit, sembelit, sakit perut, atau angin ini cenderung ringan dan hilang ketika minum. Rabeprazol ini biasanya tidak dianjurkan selama kehamilan atau saat menyusui, lalu kategori kehamilannya itu B. Nah, untuk suitability-nya, untuk tablet itu 20 mg per 1 kali sehari per selama 4-8 minggu, itu biasanya sebelum sarapan, lalu harganya itu Rp230.000, di mana ini tuh sangat mahal dibandingkan dengan obat-obatan PPI lainnya. Next. Selanjutnya ada esomeprazole, yang mana ini menekan sekresi dari gastric acid dengan inhibisi spesifik pada H+K+ ATPase di gastric parietal cell. Nah, esomeprazole ini telah menunjukkan efikasi dalam treatment erosif esofagitis dan juga maintenance penyembuhan erosif esofagitis dan juga untuk treatment pada sign and symptom dari GERD. Esomeprazole ini mempertahankan pH intragastrik pada tingkat yang lebih tinggi dan di atas 4 untuk periode yang lebih lama daripada PPI lainnya. Studi klinis telah menunjukkan bahwa esomeprazole setidaknya setara dalam keamanan kemanjuran obat lain di kelas yang sama. Untuk efek samping dari obat ini adalah hanya yang common side effect, dan kebanyakan orang itu tidak memiliki efek samping, dan jika ada pun yang common side effect itu seperti sakit kepala, mual, muntah, dan juga adanya abdominal pain atau sakit perut. Untuk kontraindikasi dari obat ini adalah hipersensitivitas, lalu penyakit pada hepar, dan juga kadar magnesium darah yang rendah. Untuk kategori kehamilannya yaitu B,
yang mana tidak ada teratogenisitas atau bahaya pada janin, dan juga penggunaannya ini dapat diterima untuk profilaksis aspirasi selama kehamilan. Dan juga untuk suitability-nya, setiap tablet atau kapsul itu mengandung 20 mg atau 40 mg, yang mana setiap sasetnya itu mengandung 10 mg. Untuk dosis biasa yang dipakai untuk mengobati pada heartburn dan juga acid reflux adalah 20 mg sehari, dan untuk gastroesophageal reflux disease atau yang kita kenal sebagai GERD itu 20 mg hingga 40 mg seharinya. Untuk harganya itu sekitar Rp155.000, yang mana sudah berisi 7 tablet, yang mana satu tabletnya itu 20 mg. Oke, berikutnya ini adalah rekapan personal drug untuk pasien dari obat-obatan PPI. Bisa dilihat yang pertama adalah omeprazol. Untuk omeprazol sendiri, di sini efikasinya diberikan angka 2, dikarenakan tadi omeprazol ini bisa mensupres, mengurangi sekresi dari asam lambung dari sumbernya, dan juga dia bisa mengurangi sekresi asam lambung baik dalam keadaan ketika makan ataupun belum makan. Jadi efikasinya di sini kami ambil 2. Untuk safety-nya juga 2, dikarenakan masih tergolong safe, walaupun tadi pregnancy kategorinya itu C, tapi masih bisa dikonsultasikan lagi ke dokter. Kemudian untuk suitability-nya juga kami berikan angka 2, karena selain tablet juga ada kapsul dan juga injeksi, dan untuk cost-nya kami berikan angka 3. Harganya karena dibandingkan dengan obat-obatan PPI yang lain, omeprazol ini adalah obat yang paling murah dibandingkan dengan yang lain. Maka dari itu di sini untuk harga kami berikan angka 3, dan untuk totalnya adalah 9. Lanjut. Oke, mungkin yang tadi boleh sebelumnya, kalau kita lihat di kolomnya, baik dari omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dan juga rabeprazol, bisa terlihat bahwa dari efikasi, safety, suitability, dan juga cost-nya, hasil totalnya itu paling tinggi adalah omeprazol. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa obat yang paling sesuai untuk pasien di sini adalah omeprazol. Next. Oke, ini adalah untuk peresepannya, karena tadi kita akhirnya memilih obat-obatan berupa omeprazol. Di sini ada beberapa komponen-komponen dari peresepannya. Yang pertama adalah dari nama dokter yang meresepkan obatnya, kemudian juga ada nomor SIP, lalu alamat, dan juga nomor handphone. Kemudian di kanan bawahnya juga ada terlihat tempat dan tanggal dibuatnya peresepan ini. Kemudian berikutnya ada tanda R, itu adalah diresepkan, itu merupakan superscription, dilanjutkan dengan nama obat, omeprazol, kemudian ada kekuatan obat 20 mg, dan juga sediaan obatnya berupa tablet. Ini merupakan inscription, dan juga kemudian untuk tablet, lalu sediaan obatnya berupa tablet, dan untuk jumlahnya adalah 14. Kenapa 14? Dikarenakan untuk omeprazol ini kita resepkan untuk selama 2 minggu. Jadi karena dikonsumsinya 1 kali sehari selama 2 minggu, maka diberikan 14 tablet seperti itu. Dan untuk tablet dan juga banyaknya tablet ini merupakan subscription. Kemudian berikutnya ada Cigna, di bawahnya ada Cigna, yaitu dilanjutkan dengan ada untuk omeprazol ini dikonsumsi 1 kali sehari, dan 1 kali sehari 1 tablet secara per oral dan sebelum makan. Kemudian diakhiri dengan paraf dari dokter. Lalu berikutnya di paling bawah juga terdapat identitas dari pasiennya, di mana namanya karena tidak disebutkan pada kasus, maka kami tulis Mr. X, kemudian umurnya 63 tahun, dan untuk alamat dari pasiennya sendiri tertera pada peresepan. Oke, mungkin ini adalah
hasil diskusi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga apabila masih ada kesalahan. Terima kasih banyak. Mungkin dari teman-teman yang lain apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke, sepertinya tidak ada. Kalau gitu, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.